Masalah kehidupan ini terjadi manakala kita tidak siap menerima apa yang sudah terjadi. Saya menyebutnya sebagai ujian penerimaan pertama. Setelah kita siap menerima apa yang sudah terjadi, satu soal mengganjal kita untuk ujian penerimaan baru, yaitu maukah kita belajar untuk tidak mengulangi kesalahan. Saya mengenal seseorang yang suka mengungkit apa yang sudah terjadi. Dia menyebutnya sebagai metode edukasi agar orang tak mengulangi kesalahan yang sama. Sayangnya dia sendiri tidak pernah konsisten dengan dirinya. Ternyata dia bukan melakukan edukasi, melainkan mencari-cari kesalahan. Orang seperti ini adalah orang yang paling sial di muka bumi. Sebab berbuat salah dilakukan oleh semua manusia, namun terperangkap dalam penderitaan kesalahan menjadikan manusia tak punya nyali menghadapi masa depan. Tipe orang seperti ini disebut demagogi, yaitu orang yang suka menyiram angin demi menuai bau. Kehidupannya hanya mencari sensasi dalam psikologi banyak orang untuk menikmati kebanggaan diri. Belajarlah dari sejarah. Dengan menggunakan metode standar demagog, Hitler berhasil mengkambing hitamkan dan mengasingkan orang-orang Yahudi. Dia seolah-olah menunjukkan diri sebagai sang karya untuk mengobarkan semangat rakyat Jerman. Dan dengan begitu berani, dengan mengandalkan kekuasaan, bertemu orang-orang yang tidak setuju dengan dia, melakukan pemecatan dan berbagai tindakan kekerasan. Semua yang dilakukan Hitler tidak lebih dari satu kebohongan, di mana mencitrakan diri sebagai orang benar, namun sesungguhnya penuh dengan kebusukan. Disinilah kita bisa mengetahui bahwa kebohongan mudah lebih penting daripada kebenaran yang sulit. Kembali ke pertanyaan, maukah kita belajar untuk tidak mengulangi kesalahan? Plato dalam pencerahannya mengenai perumpamaan tentang goa sudah lebih dulu menggambarkan kesalahan logika berpikir. Alkisah terdapat goa yang di dalamnya terdapat sekelompok tahanan yang menghadap tembok belakang goa. Mereka tidak dapat memutarkan badan atau duduk. Di belakang mereka terdapat api besar dan budak-budak yang membawa berbagai benda, patung, batu, dan masih banyak lagi. Yang dapat dilihat oleh para tahanan adalah bayangan dari benda-benda tersebut. Karena itu mereka berpendapat bahwa bayangan tersebut merupakan suatu realitas. Satu ketika, ada satu dari para tahanan yang lepas. Ia berpaling dan melihat benda-benda yang dibawa oleh para budak dan api itu. Setelah itu dengan susah payah ia keluar dari goa, dan matanya membiasakan diri dengan cahaya, melihat pohon, rumah, dan dunia nyata di luar goa. Akhirnya ia mengerti bahwa apa yang dahulu dianggap realitas bukanlah realitas yang sebenarnya, melainkan hanya bayang-bayang dari benda yang merupakan tiruan dari realitas sebenarnya di luar goa. Namun ketika ia kembali dalam goa dan mengajak para tahanan lainnya untuk ikut keluar, mereka malah marah dan tidak mau meninggalkan goa. Jadi, kesalahan akan menjadi lingkaran kutukan saat kita menyangka bahwa kita tidak memiliki potensi untuk berubah. Sekarang saatnya kita mendalami makna me time, waktu saya. Maksudnya adalah di ruang waktu publik perlu ada waktu kesendirian. Di sini bukan berarti kita menjadi egois, melainkan menarik diri untuk belajar mengoreksi diri. Coba belajarlah untuk mendengar kebenaran dalam hati nurani
dibanding berupaya membangun argumen yang makin menunjukkan kebodohan. Seberapa besar pun cara orang menilai dan memperlakukanmu di babak pertama kebodohan, kamu memiliki babak kedua kehidupan, yaitu pembuktian diri, sehingga di babak ketiga engkau akan menjadi pemenang. Tak ada yang memintamu berubah dengan sangat radikal, itu sangat tidak mungkin. Tapi tunjukkan hatimu yang baru, meski perubahan itu sebuah proses. Celakanya, orang-orang yang tak menyadari potensi untuk berubah terkurung pula untuk mencari sahabat yang sama. Sahabat yang lebih suka menyesali masa lalu dan lupa waktu tak akan pernah berhenti. Dengan kata lain, saya dan saudaralah yang akan menulis hasil karya kita untuk semua waktu. Orang-orang yang berintegritas tak akan goyah meski hujatan tak pernah berhenti. Orang-orang yang bertanggung jawab tak akan meratap hanya karena satu kesalahan. Dia tahu kesalahan adalah pemicu untuk menemukan jalan perubahan yang baik. Amsal pasal 28 ayat 13 berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amin.